Pemirsa, jelang pelaksanaan puncak KTT G20 beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan gedung VVIP Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Badung. Gedung VVIP bernama Kereta Bawana Sanggraha yang bermakna tempat persinggahan pemimpin dunia. RI Joko Widodo telah meresmikan gedung VVIP Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Badung. Gedung VVIP bernama Kereta Buana Sanggraha yang bermakna tempat persinggahan pemimpin dunia. Semuanya berawal dari ditunjuknya Indonesia memegang presidensi G20 Indonesia. Untuk mendukung kegiatan bertaraf internasional tersebut, dilakukan pembangunan revitalisasi terminal VVIP Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Diharapkan revitalisasi terminal yang berstandar internasional dan bertema tradisional ini dapat memberikan pelayanan yang baik dan memikat para delegasi G20. Pada 13 Maret 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri langsung groundbreaking peletakan batu pertama revitalisasi bangunan VVIP Bandara Ngurah Rai. Menhub mengatakan gedung terminal VVIP ini akan dibangun dengan mengutamakan konsep estetika, keserasian dan kenyamanan, serta memiliki standar internasional. Menhub menekankan kepada pemerintah Provinsi Bali untuk membantu menerapkan protokol secara ketat untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Karena kita semua awal, Pak Presiden memang minta pada kami untuk awal dan presidensi G20 Indonesia ini membanggakan. Bayangkan negara dunia 20 terbesar, kita sebagai pemain ekonomi tadi harus dikawal dengan baik. Tadi tempatnya, ya, dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kasawat, kan budaya Bali secara maksimal di bangunan ini. Pak Kasawat sudah menjadi saja luar biasa mengakui kemampuan beliau menyajikan yang baik. Nah, oleh karenanya saya minta tolong kepada Kementerian PU, AP1 dan Biaya melaksanakan dengan baik agar tepat waktu, tapi kualitasnya juga bagus. Ya. Bayangkan 20 presiden akan melalui tempat itu. Ada 20 bendera yang ada di sana dan kita harus kawal. Tapi tolong Pak Bu, prokesnya dijaga, ya, pakai masker, jaga jarak, ya, jangan ada kerumunan di sekolah ini. Saya sekali lagi menyatakan sangat cinta pada Bali yang merupakan daerah pahlawan Indonesia. Kami mengawal kunjungan internasional ke Bali, sekarang sudah minimal 500 orang. Akhir bulan bisa 1000, mungkin bulan depan bisa 2023. Nah, bayangkan ini secara ekonomi juga memberikan kebangkitan ekonomi bagi Bali, tapi juga memberikan kebanggaan bagi kita bersama dari itu. Sebagai informasi, ruang lingkup pekerjaan revitalisasi terminal VVIP Bandara Igusti Ngurah Rai meliputi beautifikasi terminal VVIP existing seluas 1063 meter persegi, pembangunan terminal VVIP baru seluas 1000 meter persegi, penataan landscape dan servis road baru seluas 3.250 meter persegi, dan relokasi empu kargo dan bangunan terdampak seluas 300 meter persegi. Pekerjaan revitalisasi ini ditargetkan selesai Juli 2022. Rancangan terminal VVIP ini mengusung tema arsitektur tradisional Bali yang dikenal dengan nama Wantilan, yaitu bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan masyarakat adat Bali dan juga ditambah dengan ukiran ornamen, lukisan, dan tanaman khas Bali seperti kain songket Bali, tanaman Jepun Bali, pucuk rejune, jempiring, serta benda seni patung Garuda dan singa Ambara Raja. Revitalisasi ini merupakan kolaborasi antara Kemenhub dengan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Provinsi Bali, para BUMN dan pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi para delegasi-delegasi G20.
Melalui revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transportasi dan memberikan dampak positif bagi Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20. Kemenhub berkomitmen mendukung kelancaran transportasi pada penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia di Bali. Sejumlah dukungan yang dilakukan antara lain yaitu pembangunan gedung terminal penumpang Pelabuhan Sanur dan memberikan dukungan perwujudan ekosistem kendaraan listrik di Bali. 4 bulan kemudian, Gubernur Bali Wayan Koster meninjau progres pembangunan beautifikasi dan revitalisasi area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Badung pada 10 Juli 2022. Peninjauan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Priambudi, Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayandanu Putra, dan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia BI Rudi Brando Huta Barat. Peninjauan yang dipimpin langsung orang nomor 1 di Pemprov Bali juga didampingi oleh Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Mira Puspita Dewi, Kepala Otoritas Bandara Wilayah 4, Putu Eka Cahyadi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Cok Ngurah Pemayun, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Gede Arya Sugiarte, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IKW Samsi Gunarte, dan Jenderal Manajer PT Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Handi Heryuditiawan. Rombongan memastikan perkembangan pembangunan beautifikasi dan revitalisasi area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang akan digunakan sebagai fasilitas penunjang penyelenggaraan presidensi G20 pada November 2022. Hal ini penting dilakukan guna memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada para delegasi presidensi G20, khususnya para kepala negara yang akan melalui terminal VVIP. Jenderal Manajer PT Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Handi Heryuditiawan bersama Project Director Budianto Setiawan dari PT Wijaya Karya di hadapan Gubernur Bali melaporkan proses beautifikasi yang dilakukan antara lain berupa penggantian karpet dengan bahan vinil, pemanfaatan anyaman rotan sebagai penghias pada pilar sepanjang terminal, hingga penambahan ornamen-ornamen khas Bali. Kemudian khusus di pembangunan terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai dibangun dengan mengusung tema arsitektur tradisional Bali dengan adanya wantilan, ukiran ornamen, lukisan, dan tanaman khas Bali. Gubernur Koster dalam arahannya meminta kepada pelaksana proyek untuk menambah lagi ornamen khas Bali seperti tamiang hingga kain khas Bali. Hal ini bertujuan untuk memberikan nuansa seni dan budaya Bali di sepanjang terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, sekaligus menjadi penegas bahwa terminal ini benar-benar memberikan nuansa harmonis tentang Bali. Terminal kedatangan dan keberangkatan khusus pesawat jet pribadi di sebelah selatan Bandara I Gusti Ngurah Rai diminta dihiasi lebih banyak tampilan ornamen khas Bali agar fasilitas penerbangan ini betul-betul memberikan kesan Bali karena akan menjadi pintu masuk bagi delegasi-delegasi negara peserta presidensi G20. Pada kesempatan ini, mantan anggota DPR RI 3 periode dari fraksi PDI Perjuangan ini memberikan pesan untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab, berkualitas, dan tepat waktu sehingga perhelatan presidensi G20 bisa berjalan sukses. Kurang lebih 8 bulan kemudian, pembangunan revitalisasi terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai Badung Bali akhirnya diresmikan. Pada 9 November, revitalisasi terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Bali Wayan Koster telah meresmikan gedung VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Segitiga Emas yaitu Pelabuhan Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Kabupaten Kelungkung. Sebelum diresmikan, gedung VVIP telah diupacari pemelaspasan pada hari purnama. Anggaran pembangunan sebesar 50 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Presiden Joko Widodo berulang-ulang menyebut bahwa secara keseluruhan, gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, kereta Bawana Sanggraha sangat bagus yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat puas dengan arsitektur dan interior gedung VVIP. Gedung VVIP akan langsung digunakan untuk persinggahan para kepala negara dan pemimpin lembaga internasional yang mulai berdatangan tanggal 13 November 2022 untuk menghadiri puncak pertemuan presidensi G20 pada 15 dan 16 November 2022. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan
gedung VVIP Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan yang kedua Pelabuhan Sanur, yang ketiga Pelabuhan Sampalan, dan yang keempat Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan di Provinsi Bali. Terima kasih. Atas dasar itulah Gubernur Bali Wayan Koster benar-benar bahagia dan bangga dengan telah diresmikannya gedung VVIP Bandara Igusti Ngurah Rai, karena merupakan gedung dengan kualitas berkelas dunia yang sangat harmonis dengan keberadaan Bandara Igusti Ngurah Rai sebagai bandara internasional dan posisi strategis Bali sebagai pulau yang menjadi tujuan utama wisata dunia, serta seringnya Bali dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan berkelas internasional. Bersama revitalisasi Bandara Ngurah Rai, Gubernur Koster menegaskan dibangun pula Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Kabupaten Kelungkung, yang merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Ini menjadi prioritas pembangunan Bali sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Gubernur Koster mengaturkan terima kasih kepada Yang Mulia Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi atas komitmen kuat untuk membangun infrastruktur dan sarana prasarana strategis berupa gedung VVIP Bandara Igusti Ngurah Rai dan 3 pelabuhan. Gubernur Koster menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan mengunjungi Pelabuhan Sanur setelah pelaksanaan pertemuan presidensi G20.